Jumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara Menjemput Hidayah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa keseharian, terutama apa? Musibah. Musibah. Apa sih musibah itu? Kita kalau udah dengar musibah udah nggak suka nih ya. Karena apa? Karena musibah tentu yang kita pahami adalah sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang akan membuat kita susah, sesuatu yang akan membuat kita sedih, ya kan? Musibah. Nah, kalau kita lihat dari lughah, dari secara kata ya, asoba itu ya sebetulnya kalau kita lihat adalah bisa diartikan target gitu. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya asoba, yusibu, isobatun itu bisa diartikan target. Jadi sesungguhnya seseorang yang diberikan musibah itu seseorang yang sudah ditarget sama Allah. Sementara mushib ya, mushib itu bisa dipahami adalah orang yang benar. Jadi kalau secara ya mudahnya kalau kita pahami yang namanya musibah itu bisa diartikan seseorang yang ditarget oleh Allah, diberikan sebuah peristiwa agar terjadi pembenaran ya, atau dikembalikan atau dimasukkan ke dalam jalan yang benar, kurang lebih gitu ya, atau dibenarkan atau masuk dalam jalan yang benar. Ya, nah ini pemahamannya. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa musibah itu berarti sesuatu yang menguntungkan atau merugikan, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari arti, berarti insya Allah dengan husnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik terhadap Allah, berarti musibah-musibah itu sesungguhnya memberikan apa? Memberikan keberuntungan untuk kita, ya, bukan memberikan kerugian gitu. Hanya mungkin kalau kita lihat caranya dengan cara yang tidak kita sukai. Nah, kita memahami itu sebagai cobaan ya. Kalau kita lihat ini ada sebuah ayat ya yang saya akan bacakan. Man asoba min musibatin ila biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini menarik nih ya. Jadi ketika Allah menyatakan man asoba min musibatin ila biiznillah, jadi tidak ada sesuatu musibah pun yang bisa terjadi atau menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi musibah itu ya walaupun dengan wasilah kelihatannya ada orang yang membuat ini menjadi musibah dan lain-lain, tapi sebetulnya tidak pernah musibah itu terjadi kalau tidak kemudian diizinkan oleh Allah biiznillah. Dan kemudian wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, dan ketika orang-orang itu meyakini apa? Yu'min billahi, kepada Allah. Jadi yakin bahwa musibah ini karena ini juga atas izin Allah. Karenanya musibah ini akan membawa sesuatu yang baik untuk dirinya. Allah akan yahdi qalbah, artinya ke dalam kalbunya Allah akan memberikan petunjuk. Coba bayangkan. Jadi ketika seseorang diberikan musibah, ditarget sama Allah, diberikan sesuatu, cobaan, ujian oleh Allah, dan ketika dia bersabar, dia yakin bahwa hal ini akan membawa kebaikan untuk dirinya, insya Allah Allah akan berikan yahdi qalbah, petunjuk bagi dirinya. Nah, jadi betapa yang namanya musibah ya, kita harus mengedepankan yang namanya sabar dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, boleh jadi kan dalam ayat ini disebutkan sesuatu yang kita tidak sukai itu justru baik buat kita. Bahkan boleh jadi sesuatu yang kita sukai justru tidak baik buat kita. Siapa yang tahu? Tentu Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, dengan berhusnuzon bahwa Allah itu rahmah, Allah itu rahim, Allah itu sayang sama kita. Ya, karenanya kalau kita yakin betul bahwa Allah sayang sama kita dan Allah memberikan apapun kepada kita dalam bentuk walaupun yang kita sukai atau tidak kita sukai, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Dengan itu semuanya insya Allah ya hati kita ini akan lebih tenang dalam setiap menghadapi musibah. Musibahnya mungkin masih ada, tapi hati yang sudah menjadi tenang. Dan ingat, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kamu bertakwa aja sama Allah.
masalah sesulit apapun Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan mengenai masalah rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih, datangkan dari arah yang kita tidak duga-duga. Alhamdulillah. Ya, mitra hidayah, insya Allah. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.